Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita. Sebelum saya memulai, saya ingin meminta teman-teman melakukan satu hal sederhana. Tolong pikirkan satu kata dalam bahasa daerah yang paling sering kalian dengar sewaktu kalian masih kecil. Mungkin panggilan dari orang tua, atau mungkin ungkapan saat dimarahi. Sudah dapat? Sekarang bayangkan, 10 atau 20 tahun lagi, tidak ada yang mengucapkan kata-kata tersebut. Tidak ada anak kecil yang mengenalnya. Tidak ada orang yang bisa menjelaskan artinya. Dan perlahan kata-kata itu hilang. Bukan karena dilarang, tetapi karena kita berhenti menggunakannya. Tahukah teman-teman bahwa yang hilang sebenarnya bukan hanya sebuah kata? Yang ikut hilang adalah cerita, cara berpikir, pengetahuan, dan bahkan sebagian dari identitas kita. Hari ini, saya ingin mengajak teman-teman membahas sesuatu yang sering dianggap sepele, tetapi sebenarnya sangat menentukan siapa kita di masa depan, yaitu pelestarian bahasa daerah. Teman-teman, saat ini dunia sedang menghadapi masalah yang sering tidak kita sadari, yaitu semakin banyak bahasa yang terancam punah. Bahkan menurut data UNESCO, sekitar 40% bahasa di dunia berada dalam kondisi terancam punah, atau bahkan sudah tidak digunakan lagi. Semakin sedikit jumlah penutur suatu bahasa, semakin besar kemungkinan bahasa itu akan menghilang. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita aman dari masalah ini? Jika kita memperhatikan infografik berikut, rupanya kita juga tidak aman dari ancaman kepunahan bahasa. Terlihat bahwa Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang tersebar di berbagai wilayah. Tidak semuanya berada dalam kondisi aman. Ada bahasa yang mulai rentan, terancam punah, bahkan ada yang sudah tidak memiliki penutur lagi. Sebenarnya, kenapa sih bahasa mulai ditinggalkan? Salah satu penyebabnya adalah stigma sosial. Banyak generasi muda mulai menganggap bahasa daerah terlihat kuno, kurang modern, tidak profesional. Akibatnya, sebagian orang merasa lebih nyaman meninggalkan bahasa daerah agar lebih mudah diterima dalam lingkungan sosial. Fenomena ini dikenal dengan linguistic discrimination, yaitu ketika seseorang dipandang rendah karena bahasa yang digunakan. Akibatnya terjadi penurunan rasa percaya diri dan penggunaan bahasa daerah perlahan ditinggalkan. Coba dipikir sebentar, apakah pernah ada di antara kita yang sengaja tidak memakai bahasa daerah karena takut dianggap kampungan dan tidak keren? Kalau pernah, mungkin sebenarnya masalah ini lebih dekat dengan kita daripada yang kita kira. Padahal, kehilangan bahasa berarti kehilangan banyak hal yang berharga yang tidak tergantikan. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa lebih dari 75% pengetahuan obat tradisional di dunia tersimpan dalam bahasa-bahasa tertentu. Artinya, ketika bahasa tersebut hilang, pengetahuan itu juga ikut terbawa hilang. Melestarikan bahasa daerah bukan berarti menolak modernitas. Kita tetap bisa belajar bahasa asing, aktif di sosial media, dan menjadi bagian dari dunia global tanpa harus meninggalkan bahasa daerah. Mulai menjaga bahasa daerah juga tidak harus dengan sesuatu yang besar. Coba gunakan satu atau dua ungkapan bahasa daerah di rumah saat bercanda dengan teman, atau sisipkan di caption sosial media. Hal-hal seperti ini bisa membantu bahasa agar tetap hidup. Karena kadang sesuatu tetap hidup bukan karena banyak dibicarakan, tetapi karena masih ada orang yang memilih untuk menggunakan. Teman-teman, bahasa daerah bukan penghalang untuk menjadi modern. Justru, ia adalah bukti bahwa kita memiliki identitas yang kaya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita ingin menjadi generasi yang hanya mewarisi bahasa? Atau generasi yang ikut menjaganya agar tetap hidup? Karena itu, saya ingin mengajak kita semua
Mulai menjaga bahasa daerah dari hal yang sangat sederhana. Gunakan minimal 3 kata atau frasa bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, bersama teman, atau bahkan di sosial media. Mungkin kedengaran kecil, tetapi bahasa tidak hilang dalam satu malam. Bahasa hilang ketika perlahan orang-orang berhenti menggunakannya. Jangan sampai suatu hari nanti anak cucu kita hanya mengenal bahasa daerah dari buku, museum, arsip. Padahal kita pernah punya kesempatan untuk menjaganya agar tetap hidup. Karena menjaga bahasa bukan hanya menjaga kata-kata, tetapi juga cerita, pengetahuan, dan jati diri kita sebagai bangsa. Pagi-pagi menanam padi, tumbuh subur membawa tua. Rawatlah bahasa sepenuh hati, agar jati diri tak pernah punah. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.